alam olahraga. Nah, olahraga itu mau lagi Sabtu itu saya lama tidak mengupload. Kali ini kita tentang lari ya. Lari satu hobi simple dan menyenangkan ya. Ini nggak perlu banyak, nggak perlu lapangan yang cukup luas, cukup jalan, trek dan sebagainya. Ada yang treadmill, saya tinggal pakai outfit, sampai terserah outfitnya mana juga kan. Sepatu kan ada yang nyeker dan sendal, tinggal go kita nggak sedih. Jadi kalau di meter lari untuk kebugaran aja, yang kita lari kebugaran yang kesehatan, lari. Tapi semenjak adanya aplikasi dalam Android seperti Strava, Refresh, Health dan sebagainya, apalagi ada juga smartwatch, jadi ada keinginan untuk meningkatkan pace, kecepatan maupun daya tahan tubuh mencapai jarak tertentu. Jadi ada keinginan untuk berprestasi, apalagi ada klub yang di online nampak, apalagi ada VR ketularan zaman pandemi ini, nampak prestasi itu yang diraih jarak tempuh seperti umumnya seperti 5 kilo, 10 kilo, 21,097 atau 21,1 km atau half marathon, atau full marathon yang 42,195 km, atau maraton yang sebenarnya ya. Dan juga ultra yang lebih dari full marathon. Jadi mencapai jarak seperti itu suatu hal yang prestasi, membanggakan, juga menunjukkan bahwa ada peningkatan dari segi pelatihan kita. Apalagi di sini dapat tutorial dari online, dan ada juga lomba-lomba online lagi, kembali ke lomba online dari jarak tertentu di atas. Yang saya lakukan kemarin adalah hari half marathon setiap hari dalam seminggu dari tanggal 11 sampai tanggal 17 Oktober 2021. Pada tahun 2021 ini baru saya memulai ya, baru pertama kali memulai half marathon tahun 2021. Sebelumnya dicoba 16, 17 dan 18, tapi belum sempat bisa menembus 20. Alhamdulillah pada bulan Maret 2021 rekan-rekan dari runner Sumatera Barat mengadakan kegiatan hari half marathon di Kota Preman. Ini yang pertama ya. Jadi dengan semangat, awalnya saya lari 6 km sambil menunggu start dari kawan-kawan, akhirnya lari bersama. Jadi di kilometer ke-16 ternyata low energy karena pertama kali saya belum mengerti gimana cara pola minum. Biasanya untuk 10 km saya tidak minum ya, kalau di atas itu baru minum. Di pola minum ternyata cukup pengaruh, dan start yang 6 km juga itu cukup menghabiskan energi. Akhirnya tertinggal sejauh, tapi akhirnya bisa menyusul dengan cara berlari jalan berlari. Nah, adaptasinya adalah sebagai berikut ya. Jadi 26,97 km dengan waktu 3 jam 28 menit. Lumayan, 26,97, dan saat ini masih start jauh ya lari saya, dan yang berlanjut dalam sehari ya. Kita lihat kita mendapatkan achievement longest dengan half marathon 4 waktu itu, karena dengan 2 jam 53 menit. Dan tanggal 16 ini kemudian saya berlari dengan kawan-kawan dan mencoba lagi berlari bersama dua rekan, akhirnya mencapai half marathon
tapi tetap juga ada berjalannya ya. Jadi kami bertiga mencoba lari lagi, ternyata semakin cepat dengan capaian 21,18 km dan mungkin time-nya 2 jam 40 menit 52 detik dengan average pace nya 36 ya. Jadi menit 36 detik. Tanggal 30 Mei akhirnya dapat pace oke, yang menurut saya oke. Namun karena pengetahuan waktu masih kurang tentang half marathon, tahunnya half marathon ada 21 pas, ternyata 21,095 atau 21,100 meter, 1 kilo 100 meter ya, hanya napkin aja masih berhenti pas di 21, jadi enggak tercatat AM ya. Lagi di Strava, ada menggunakan Strava, jadi pace-nya 6 menit 46 detik dengan 2 jam 22 menit. Nah, ada peningkatan juga, jadi nampaknya memang dengan berjarak makin rutin tapi berjarak ya, dengan berjarak ada peningkatan. Jadi di bawah 5 ya, di bawah 6 ya. Iya, 5,48, 5,57. Bulan Juni kita coba lagi pada trek lari 400 meter yang melingkar. Ini kita coba di sebuah stadion di Jambi. Tanggal 26 Juni, sudah sebulan setelah itu, hampir sebulan ya. Coba 21,15 km, kita dapatkan pace 6,36 per kilometer. Jadi tercapailah half marathon terbaik waktu saya itu dengan 2 jam 19 detik 19 menit 59 detik. Jadi peningkatan. Setelah itu karena kesibukan dan sebagainya, saya nggak long run ya, di atas 10 km sampai bulan Juli dan Agustus. Pada bulan Juli dan Agustus sudah terlalu lama ya, jadi lari 5 pun jarang ya, sampai 2 km dan sebagainya. Kemudian challenge 76 km dalam menyambut kemerdekaan Indonesia, dan seminggu dikasih target ya, terpacu selama seminggu. Samanya saya ragu bisakah mencapai 76 kilo dalam seminggu itu. Paling jauh saya 50 antara 40 sampai 50, tidak pernah lebih dari 76. Dan kita coba, akhirnya justru malah tercapai 142,4 km dalam waktu 1 minggu. Itu perlu diingat, tetap di situ saya tidak pernah mengajarkan dalam sekali lari itu full di atas 10. Yang ada 2 dari 1 km sampai 2 tertinggi saya cuma 10 km, itu pun hanya sekali. Tidak ada target, belum ada semangat sana. Jadi ketika mencoba itu pun ada 9 km, ada pelatihan dan sebagainya. Jadi walaupun kilometernya banyak, sayang sekali dalam single run belum melewati 10 km karena merasa risiko keletihan ya. Akhirnya pada bulan-bulan berikutnya saya coba untuk membuat jadwal latihan, membaca, melihat untuk dari yang lain, dengan kawan-kawan yang lain, membaca pengalamannya. Jadi ada latihannya yaitu interval, coba-coba race ya, 5-10 gitu kan, dan kecepatan yang cukup kita ini kan. Kemudian long run, half marathon tiap 2 minggu, juga ada tes kebugaran kita sekali sebulan ya, jadi dengan super tes dapatkan. Dan ternyata cukup oke ya, kita berusaha menepati jadwal itu pada waktu bulan September, dan mulailah saya latihan. Hanya akhirnya di tanggal 10 September
saya lari 21 pertama kalinya lagi setelah 2 bulan sampailah 21,20 km dengan pace 20. Tercatat half marathon saya tadi 2,19 km 2, berapa tadi ya, bulan Juni ya. Akhirnya tercapai 2,2 jam 30 detik 30 menit 30 detik yang kedua pas sama 2 jam 31 menit saya lari. Ada kembali ya, walaupun agak penurunan. 2 minggu kemudian kita berlari lagi. Untuk sekarang mungkin karena sudah latihan berjadwal, jadi tercapailah lari kita best ya, personal best di saat ini itu 21,20, waktu itu 6,19 rata-ratanya. Jadi tercapai di half marathonnya 2 jam 12 menit 56 detik. Pencapaian yang sampai saat ini belum ada mendekati yang saya meningkat di 10 km pertama dan menurun kemudian. Personal best saya waktu itu walaupun hujan-hujanan bulan Oktober pada awalnya saya akan mengikuti jadwal tersebut kembali, tapi ketika minggu kedua ada virtual run yang cukup menarik ya. Jadi walaupun ada dalam 1 bulan ini saya melakukan mengikuti virtual run beberapa virtual PR. Untuk Pontianak Run Festival 2021 ini unik, yaitu dengan target 25 km selama 10 hari dan dihitung kilometer terbanyak ya yang menjadi acuan penilaiannya, tetapi hanya boleh 1 kali submit hasil lari per hari dengan patokan pace 4-10. Dengan lari yang lain seringnya bebas berapa kali lari sehari dan pace berapapun. Jadi dengan lari sekali sehari, pilihan saya adalah half marathon, aja lebih jauh ya, lebih jauh. Tiap hari rencana dalam 1 hari pertama rencana saya. Di 8 Oktober hari pertama saya lari half marathon pada pagi hari dan berhasil, walaupun karena satu hal panas ya, kepanasan atau apa gitu. Nah, akhirnya lebih dari 3 jam. Jadi 21,39 hampir 8,54 dan waktu movingnya 3 jam 10 menit 19 detik sama sekali ya. Ini pace analisisnya ada bagus-bagus, bisa di 3-4 km bawah. Besoknya saya coba lagi, tapi karena energi sudah low dan api juga low, belum mati pas di kilometer 18. Dan saya juga terkurang, cukupkan 18 km saja. Dan karena ini larinya sore ya, sore hari 9. Memang dikatakan sempat saya di kilometer 15 lembut, tetap juga low. Biasanya cukup lumayan 0,4 per kilometer. Hari Minggu saya tidak berkesempatan karena ada kegiatan pagi, sore hari hujan, jadi sekali saya lari kecil 0,22 km per hari, 0,22 km dan pace yang di atas. Akhirnya saya tekadkan selama besok gitu, saya setelah terbiasa, maka saya tekadkan half marathon tiap hari selama 7 hari yang menyesuaikan waktu saya kerja dan selalu testing kemampuan tubuh selama 7 hari. Ini nilainya pasti tersanggup juga. 7 hari dengan kondisi pekerjaan dan juga
jam 4 sore kita lari 5 kali capai mungkin karena sudah istirahat hari 1,23 km dengan pace 6 menit 30 detik per kilometer dengan capaian 2 terbaik ya, harapannya 2 jam 17 menit terbaik kedua. Ini ada peningkatan dengan istirahat yang cukup. Ini hasilnya Selasa jam 6 pagi kita lanjutkan lagi hari kedua 21,20 capai kilometernya dan dengan waktu 2 jam 42 menit 31 detik 7:40. Ada pengurangan signifikan ketika di kilometer 16, 15, 16, 17 sampai pace 9 makin menurun. Rata-rata memang di atas 10 itu sudah mulai terasa berat karena konsepnya rehidrasi harus jelas gitu kan. Belajar kilometer 5 sudah mulai kita minum tabu, kita berlari lagi. Nah, itu ada kita lari 21,20 juga 7,08 2 jam 31 menit. Ini sore ya, jadi sore hari cukup panas ya. Tanggal 13 dan lanjut besoknya tanggal 14 21 kita lari 21.20 lagi dengan pace yang akan meningkat 6,56 2 jam 26 menit 53 detik ini. Di kilometer 10 saya sempat minum teh manis ya dalam gelas, cukup membantu pembakaran ya, semakin energi baru ya, tetap meningkat walaupun di kilometer 16 menurun sebentar kemudian meningkat kembali. Energi kita perlu pembakaran cepat di kilometer 10 berikutnya. Ini hari Jumat jam 5.59 pagi saya lari ya, ini fotonya dengan kereta api ya. Ini mencapai 27,24 pace nya 7 menit 24 detik pace nya, kemudian larinya 2 jam 36 menit 21 kilo 170 meter. Cukup ini juga ketika di kilometer 13 8 terakhir kilometer 18 yang agak menurun jauh ya, 13 dan 18 ya, menurun 8 menit 5 detik 1 kilometer ya. Jadi walaupun moving time nya tetap 2 jam 36 detik. Dan hari Sabtu ini juga 21,20, cuma kali ini saya pakai tes jadi cukup terbantu dengan airnya maupun pace-nya 7,47 menit 14 detik dengan waktu tempuhnya 2 jam 33 menit. Di target 200 kilo pas hari ini juga 200 kilo dalam 1 bulan ini sudah tercapai. Dan ini analisisnya 9,35 menurun, kemudian naik lagi. Ini terpaksa ya pos sedikit nih, push sedikit. Ya, di hari Minggu, hari terakhir pagi tanggal 17 saya berangkatnya jam 5.54 AM pagi 13 Oktober. Capailah dengan rute yang berbeda, 1,1 km 2 jam 52 menit, agak lambat
bisa menggunakan flash yang dengan 3 botol air minum ya. Di finish walaupun berat ya, terakhir ini cukup berat, rasa dengan dari awal saja sudah lambat ya, kita 8.18 dan 8.15 8.35 dan juga dan 4 km 12 99 9,09, kemudian kilometer 13 kita 9,48. yang terakhir di kilometer 31 cukup berat, jadi 12,05 menit, cukup jauh ya. Secara rata masih di bawah 3 jam. Ini dengan kondisi terakhir full 7 hari 21 km lebih half marathon. Jadi cukup energi stamina kita terkuras gitu. Ini nampak penurunan dari apa yang kita gambarkan, dan inilah hasil akhirnya. Jadi kalau di klasemen terakhir maupun di sini urutannya yang 26 ya, ini awalnya ya, sekarang masih verifikasi panitia. Urutan saya sudah 20. Jadi ada panitia di Pontianak Run Festival yang coret-coret nah, lari-lari yang tidak sesuai kriteria dan sebagainya. Masih nunggu hari ini terakhir. Jadi kilometer saya masih tetap 188,26 dalam waktu 1 hari ya. Ini 1 hari dengan waktu jamnya 23,22 3 jam 22 menit 50 detik. Tantangannya selama lari ini adalah percaya diri, larinya jarak jauh sehingga pace-nya lambat dan stamina lemah. Jadi kalau dilihatin orang kayak lemah gitu ya, lemah betul. Kemudian lari pagi akhirnya siang, jadi kita lari kesiangan atau lari sore duluan gitu ya. belum jam 4 kita lari, kemudian lari betul-betul setiap hari bisa menguji stamina ya, habis-habisan lah. Jadi banyak kawan-kawan dari runner yang di klub tuh cukup khawatir kalau ya istilahnya penyakit yang banyaknya tipes atau apa atau nanti letih ya. Ini menguji stamina itu bisa mau larinya lama, ketemu asap, kalau pagi ketemu asap atau sore ya ulang. Ini suatu tantangan. Nah, pengaturan jadwal dan rute kadang tidak pas. Sekarang hari kita di 1,100 sekian ternyata kurang, masa bertambah mengulang lari lagi dalam ya, atau menambah berbalik atau gimana agar capai 21 km. Memang perencanaan rute itu perlu ya pas gitu ya. Hari ini karena lari HM kali ini karena kita menjadikannya tes, bukan cuma lari yang kita tes karena pertama kali ya. Jadi dari kesimpulannya yang pertama, secara rata-rata pace kita akan menurun di kilometer 11 karena stamina kita terkuras dan asupan gula dan sebagainya, kalori itu habis. Yang cuma minum air putih ternyata tidak mengembalikan energi ya, tapi hidrasi memang tetap perlu penambahan semacam gula atau apa ya, yang titik terendah yang berbeda antara 13 sampai 21 km. Yang kedua, rehidrasi. Saya lakukan self discipline segelas sebelum lari, nggak usah kebanyakan karena masih memberatkan. Kemudian per 5 km dan lebih baik dibawa sehingga tidak perlu mencari-cari atau membeli air minum lagi. Berapa kali terpaksa membeli air minum. Ingat yang perlu putih seperti tadi yang saya katakan, perlu asupan gula segala macam, gula cair dan sebagainya. Yang ketiga, biasakan pemanasan dan pendinginan karena itu membantu lagi
peregangan ini, kaki yang ini akan ketika kita lari cukup cepat di awalnya, kaki akan semakin berat ya. Jadi dengan pemanasan tentunya mereka sudah siap, tubuh kita sudah siap untuk melakukan lari. Yang keempat, perlu latihan workout tertata dan rutin karena long run membutuhkan kekuatan otot. Yang kelima, long run selagi 7 hari berturut-turut tidak saya anjurkan. Dan dia bukanlah bentuk latihan, karena saya melakukan dalam kondisi lomba badan, tidak akan saya ulangi kecuali pada kondisi lomba juga. Demikian rekan-rekan semua, jangan lupa like, subscribe ya, jangan lupa olahraga rutin dan tetap semangat untuk sehat. Salam olahraga, salam sakti, melihat dunia dari berbagai sudut pandang.